Mula pertama saya menyapa kita semua bersama dengan keluarga kami. Selamat malam, Shalom Alehem. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang baik pada sore ini untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini siklus kehidupan manusia sudah tidak menentu, sudah tidak normal. Semestinya kerja itu dilakukan pada siang hari, selama hari masih siang. Kemudian malam tidur. Namun pada hari-hari ini kita lihat sudah banyak kehidupan yang terbalik. Ya, manusia terjaga sampai larut malam, sampai dini hari, mungkin karena kerja atau juga berkegiatan yang lain, terutama dengan sosial media. Kita pegang handphone, pegang laptop sampai jauh malam, yang seharusnya kita tidur, tapi kita masih bangun, masih bekerja, masih berkegiatan dengan sosmed. Sehingga bangunnya pun kesiangan. Jadi malam masih terjaga, bangun kesiangan. Ya. Ini sesuatu yang terbalik. Ya. Malam ini kita memperhatikan bagaimana Yesus memulai harinya. Hal ini terkait langsung dengan spiritualitas Yesus. Ini yang saya berikan sebagai tema pada malam hari ini. Kita akan melihat satu bagian kitab suci dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 mulai. Kita akan baca secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, kota-kota yang berkata, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, kita akan fokus pada kali ini ayat yang ke-35. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengawali harinya, bagaimana dia membangun spiritualitasnya, sehingga kita bisa dikuatkan dan kita bisa memiliki satu pola untuk kita ikuti bersama-sama. Karena saya yakin ini pun tetap relevan bagi kita. Pertama, poin dari bacaan kita yaitu berdoalah mengawali kerja. Berdoalah mengawali kerja. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya. Ini berarti masih dini hari, ya. Dini hari, subuh, dan beberapa pakar mengatakan ini kemungkinan antara jam 3 sampai jam 6 dini hari. Ini merujuk pada penjaga malam yang terakhir dalam budaya orang Israel pada saat itu. Ada jaga malam, ada semacam shift-shiftan. Ini adalah shift terakhir dari yang jaga malam. Masih sangat
pagi. Pagi-pagi benar, masih gelap. Dan Yesus berdoa. Hari masih pagi, jauh sebelum siang. Ketika mungkin orang-orang masih tertidur. Ketika murid-muridnya masih tertidur, ia berdoa. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang pertama dilakukan oleh Yesus sebelum dia melakukan kegiatan yang lain, sebelum dia melakukan pelayanannya, sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia berdoa pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, dia berurusan dengan Bapaknya. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi dalam keberadaan dia sebagai anak manusia, dia tetap membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Itu yang pertama dia lakukan, dia berurusan dengan Tuhan. Urusan yang pertama adalah dengan Tuhan. Prioritas kita yang pertama adalah Tuhan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, sebelum kita kuliah, sebelum kita mencari nafkah, sebelum kita sekolah, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, seharusnya kita belajar dari sini bahwa hal yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Kembali Bapak Ibu Saudara, pada saat ini seringkali kegiatan kita bukan berdoa ya. Ketika kita bangun, ya kita cari apa? Handphone. Atau mungkin handphone itu sudah ada di tangan kita atau di bantal kita, di belakang kepala kita. Itu yang pertama kita raih, begitu ya. Ya. Sampai tidur kita dengan handphone, ya. Dan ketika kita bangun, kita pun dengan handphone. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak melakukan hal yang lain, tetapi dia menjalin hubungan dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, kegiatan pertama adalah berurusan dengan Tuhan. Kalau kita periksa dan kita ingat kembali bahwa hukum Taurat itu dimulai dengan bagaimana berhubungan dengan Allah. Ya, 4 hukum pertama itu mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Kemudian hukum berikutnya itu mengajarkan kita bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Jadi urusan dengan Tuhan itu adalah yang terutama. Urusan dengan Tuhan itu adalah hal yang paling penting. Urusan dengan Tuhan itu adalah hal yang harus berada di dalam kehidupan kita. Dan Yesus juga mengatakan, coba Saudara Meto ya, bacakan ayat yang sangat kita kenal, yaitu Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6. Ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah prioritas pertama kita. Kehendak Allah, mencari kehendak Allah, mencari apa yang Tuhan mau, itu seharusnya menjadi yang pertama bagi kehidupan kita. Maka ketika itu sudah yang menjadi yang pertama, yang lainnya akan Tuhan tambahkan, dikatakan. Ya. Berdoalah mengawali kerja. Orang dunia mengatakan orait labora, bekerja sambil berdoa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus mengawali semua dengan doa. Kita mendahulukan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan rencana manusia banyak, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, ada banyak rencana manusia, ada banyak strategi manusia, tetapi ketika Tuhan tidak berkehendak, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka semua rencana kita akan gagal. Tetapi kalau Tuhan berada di depan, Tuhan yang pertama kita cari,
dan kita menyesuaikan diri, menyesuaikan semua visi kita dan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan berkenan pada rencana itu, maka Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan merestui semua cita-cita kita. Ya. Jadi kita kembali pada hal-hal yang mendasar ini. Ya. Berdoa, ya, hal yang sangat mendasar sebagai fondasi kehidupan kita, sebagai fondasi dari seluruh masa depan kita adalah doa, menjadi dasar, ya, menjadi dasar, ya, doa. Yang kedua, berdoalah secara pribadi, sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah secara Iya. pribadi. Berdoalah mengawali kerja. Yang kedua, berdoalah secara pribadi. Dikatakan bahwa Yesus bangun dan pergi keluar. Ia seorang diri. Ia pergi berdoa secara pribadi. Ia berdoa seorang diri. Ini memberikan teladan bagi kita mengenai berdoa secara diam-diam. Ya. Saya catat di sini dalam penyelidikan saya, meskipun sebagai Allah ia menerima doa, dia Allah, dia menerima doa, namun sebagai manusia ia memanjatkan doa. Jadi di sini Yesus sebagai manusia memanjatkan doa. Ini seringkali menjadi salah satu polemik, mengapa Yesus berdoa. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa selain Yesus sebagai Allah, Yesus adalah manusia yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati, tapi Yesus juga adalah manusia yang sejati. Maka sebagai manusia yang sejati, dia tetap berdoa. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Bapaknya. Ia memanjatkan doa secara pribadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa secara komunal semacam ini. Kita menyembah Tuhan secara kolektif dalam gereja. Tetapi penting juga bagi kita berdoa secara pribadi. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah bersifat pribadi. Ya. Seringkali orang giat berdoa, giat beribadah karena bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan jemaat yang lain. Tetapi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak terlalu diperhatikan. Ya. Baik, kita adalah baik beribadah semacam ini. Itu sesuatu yang baik. Kita beribadah bersama-sama, kita berdoa bersama-sama secara kolektif. Kita berseru kepada Tuhan, diiringi dengan musik, diiringi dengan macam-macam hal. Ya, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi di sini Yesus menunjukkan sebuah kehidupan. Selain dia berdoa bersama murid-murid, dia juga mengambil waktu pribadi. Dia ambil waktu yang spesifik, pribadi. Dia menyingkir dari murid-muridnya dan dia bangun pagi-pagi, dia pergi keluar dan dia menjalin hubungan dengan Bapaknya secara pribadi. Secara pribadi. Ya. Dia menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Bapa. Seharusnya kita juga memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bersifat pribadi dan dia juga ingin dihubungi ya secara pribadi. Dia ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Ya. Seringkali juga iman kita itu iman kolektif. Ya, karena banyak orang dia seperti beriman, dia seperti yakin ya, iman massa ya. Itu mirip dengan hal-hal yang kita lihat di dunia luar ya, ketika rame-rame dia garang, ketika rame-rame dia sepertinya hebat ya. Ayo, siapa dia? Siapa mau dilawan? Siapa musuh? Ya seperti dia luar biasa ya. Tetapi ketika sendiri dia ciut, dia nggak berani. Ya, dalam masa, dalam keadaan bersama-sama dia sepertinya bergairah, dia sepertinya merasa hebat. Ya. Seringkali juga secara rohani begitu. Ketika bersama-sama kita begitu riang gembira, tetapi secara pribadi
kita ciut. Namun di sini penting sekali setiap kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Itu yang lebih real. Ya. Relasi pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Dan ini juga ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana Yakub, ya, Yakub itu satu kali pernah bergulat dengan Allah. Itu di tepi sungai Yabok, ya. Yakub bergulat dengan Allah. Dan Yakub seperti memaksa Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati saya, maka saya tidak akan melepaskan Tuhan. Dia begitu bergairah, dia begitu ngotot supaya Tuhan memberkati dia. Pergumulan dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan itu dilakukan secara pribadi. Karena pada saat itu dia pribadi sendiri di sana. Keluarganya semua sudah dia seberangkan. Dia berdoa, bergumul dengan Tuhan. Semalam-malaman dia berdoa. Saudara, saya tidak yakin bahwa kita masih pernah melakukan doa sendirian, ya, apalagi semalaman. Kapan terakhir kali kita berdoa semalaman? Mungkin sudah lupa. Ya. Ini kembali, ya, kita disegarkan kembali supaya kita menjalin hubungan relasi yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, kita berdoa secara kolektif semacam ini, beribadah secara bersama-sama, itu adalah sesuatu yang baik dan juga perintah Tuhan. Tetapi di sini penting juga kita memiliki dua pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama juga di kampus, ya, mahasiswa teologi pasti ada dua-dua bersama yang diatur oleh kampus. Ya, jam 5 sudah harus berdoa. Ya, jam sekian berdoa bersama, jam sekian puasa. Jam sekian, pokoknya bersama-sama. Tetapi apakah seorang mahasiswa masih mau mengambil waktu yang spesifik, yang spesial, yang istimewa bersama dengan Tuhan atas dorongan pribadinya? Kalau kita beribadah secara jadwal, ya, bisa motivasinya macam-macam. Datang beribadah karena memang jadwalnya, jadwal pelayanan. Datang beribadah karena memang merasa terpaksa. Datang beribadah karena tidak enak dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan sebagainya. Itu bisa ada motivasi-motivasi yang lain. Tetapi ketika kita mengambil waktu dengan Tuhan, tanpa paksaan, tanpa iming-iming, ya, tanpa intervensi yang lain, artinya itu sebuah kesadaran dari jiwa kita, dari hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan sangat menghargai. Coba saudara, ya, kalau tidak percaya, ya, coba iseng aja, ya. Contohnya nanti malam, ya, atau nanti pagi. Tuhan, bangunnya aku jam 5, ya, saya mau berdoa. Tuhan bangunin loh. Ya, bangunnya aku jam 4, saya mau bersekutu dengan Tuhan. Coba aja. Coba aja. Kalau kita ada nasar di hati kita, seperti itu, ada sebuah kerinduan di hati kita, mau bersekutu dengan Tuhan di jam tertentu, Tuhan bangunin loh. Saya sering kali lakukan itu. Tapi ketika sudah tiba waktunya, saya lihat jam 5. Aduh, enak tidur lagi nih. Tidur lagi. Tetapi Tuhan bangunin loh. Itu faktanya bahwa Tuhan hidup dan Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Ya. Dan saya katakan di awal tadi, menurut beberapa pakar, ini memang waktu dini hari, waktu yang sangat baik, ya, antara jam 3 sampai jam 6. Karena setelah jam 6 nanti sudah mulai terang, ya. Karena dikatakan tadi bahwa Yesus itu berdoa pada hari gelap, ya. Coba sekali lagi Methodius, ya, ayat 35 tadi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Iya. ia bangun dan pergi keluar. Iya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jelas dikatakan di sana waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap berarti sebelum jam 6, ya. Jam 5 masih gelap, jam 5, kemungkinan jam 5, jam 4, jam 3, ya, waktu masih gelap. Waktu hari masih gelap. Ya. Kalau kita mau, ya, Tuhan pasti buat kita terbangun. Ya. Buat kita terbangun. Yakub bergulat dengan Allah itu secara pribadi. Kemudian juga kita tahu bahwa Musa, ya, menyendiri dengan Allah di atas Gunung Sinai. 40 hari 40 malam dia ada di sana, dia bersekutu dengan Tuhan di sana. Ya.
Dan dia mendapatkan firman Tuhan di sana, hukum Taurat. Dia menyendiri di sana. Dan ketika dia turun, ya bertemu dengan umat Tuhan, dikatakan wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Sampai silau, ya. Maka kalau kita benar-benar berdoa, ada hubungan dengan Tuhan, wajah kita pun akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wajah kita pun akan bersinar. Tidak berubah, bentuk wajah kita tidak berubah, tetapi ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang atraktif, yang menarik. Kita akan melihat nanti bagaimana Yesus ini. Ya. Kita sekarang sedang memikirkan jiwa-jiwa, bagaimana jiwa-jiwa, ya. Tapi kita melihat ini, ya. Ketika Yesus melakukan ini, ya, dia menjadi pribadi yang sangat menarik. Musa menyendiri dengan Allah di atas gunung Sinai. Itu pribadi. Bahkan Yosua pun ditinggalkan di bawah gunung, ya. Yosua yang merupakan abdinya atau hambanya yang selalu mengikuti Musa, tetapi ada waktunya Musa itu hanya sendiri bertemu dengan Tuhan dalam doa. Kemudian kita melihat juga Daud. Ya, Daud juga mengatur waktu persembahan kepada Allah pagi-pagi. Daud mengatakan, aku membangunkan fajar, artinya dia mendahului fajar, dia mendahului matahari terbit pagi-pagi. Itu dalam perjanjian lama. Ya. Kalau kita belajar lagi, Daniel juga melakukan doa pribadi. Bahkan 3 kali sehari dia berdoa menghadap Yerusalem, menghadap Tuhan. Orang-orang hebat dalam perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan, baik juga dalam perjanjian baru, itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi, doa-doa pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan mereka lakukan itu secara berkesinambungan. Seperti Daniel, itu bukan cuma sekali, 2 kali, tetapi setiap hari. Sampai orang mengetahui bahwa memang Daniel melakukan hal itu setiap hari. Ya. Justru itu nanti yang menjadi salah satu celah untuk menuduh Daniel. Tapi kita melihat ketika hamba-hamba Tuhan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, semua tuduhan-tuduhan kepada mereka, semua fitnah kepada mereka, Tuhan akan campur tangan. Dan semua fitnah itu, tuduhan itu akan dengan sendirinya terbongkar dan mereka dipromosikan oleh Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki pribadi dengan Tuhan itu, Tuhan akan jaga, lindungi. Yang ketiga, berdoalah tanpa interupsi. 1, 2, 3. Berdoalah tanpa interupsi. Iya. Mengapa dia pergi ke tempat sunyi? Ya, dikatakan ia pergi ke tempat sunyi. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ya. Supaya terhindar dari interupsi. Di sana adalah suasana hening. Ya. Supaya dia terhindar dari interupsi. Karena doa itu butuh fokus. Ya, dia butuh fokus dan butuh khusyuk, ya. Maka dia mencari tempat yang sunyi. Dia tidak mau terganggu. Dia tidak mau terganggu. Ya. Seringkali, saudara, doa-doa kita diganggu oleh hal-hal yang lain. Ya. Diinterupsi oleh hal-hal yang lain. Kembali pada apa yang kita pegang itu, gadget itu, ya, tang ting tung. Mungkin kita tidak pegang hal itu, tetapi pikiran kita sudah langsung kemana-mana. Ketika kita berdoa itu sudah tidak fokus, ya. Pekerjaan saya yang ini, yang itu lagi, yang kepikiran semua, sehingga kita tidak fokus, ya. Tidak hening, tidak tenang. Maka doa itu cepat-cepat saja selesai, ya. Karena udah ada yang menanti kita. Oh, ini harus saya balas. Chattingan ini harus saya balas, kerjaan ini harus saya kerjakan. Jadi ketika kita berdoa pun banyak interupsi di pikiran kita. Ya. Ini sesuatu yang kurang tepat. Kita belajar di sini bahwa Yesus mengambil satu tempat yang sunyi. Dia menyingkir dari halayak ramai. Dia menyingkir dari murid-murid. Sampai nanti murid-murid itu mencari Yesus, ya. Mencari Yesus.
Dia mengasingkan diri untuk memberikan teladan bagi kita. Ya. Karena di tempat yang lain Yesus mengajar, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya doa diam-diam. Ya. Doa diam-diam. Haruslah dinaikkan secara diam-diam pula. Ya. Dia melakukan banyak pekerjaan. Dia orang yang sangat sibuk. Yesus sangat sibuk. Kalau kita melihat itu, ya, di ayat sebelumnya, dia sangat sibuk. Seringkali kesibukan kita menyebabkan kita sudah tidak mau lagi berdoa, atau udah begitu capek sehingga kita tidak sempat lagi berdoa, dan kita berkata, Tuhan maklum, kan saya sangat capek, tubuh saya sangat capek karena bekerja sepanjang hari, sehingga kalau saya tidak berdoa pagi ini, ya nggak apa-apa. Kita merasionalisasi kondisi-kondisi kita. Tetapi siapa yang lebih sibuk dari Yesus? Ya. Sepanjang hari dia melayani. Ada banyak pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Sepanjang hari. Tetapi kesibukan itu, kecapean itu tidak membuat dia lalai. Ya. Dia tetap melakukan doa ini. Dia sendirian dengan Allah, bersama dengan Bapaknya. Kita harus keluar dari lingkungan orang banyak, keluar dari semua interupsi-interupsi. Sekali lagi, karena Allah itu, karena Tuhan itu adalah yang utama. Ya. Bercakap-cakap dengan Allah, memelihara persekutuan dengan Allah, lebih daripada apapun yang kita kerjakan, lebih daripada pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Ketenangan bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, dan berbicara kepada Tuhan, itulah doa. Saudara tentu ingat, seperti yang dikisahkan itu Marta dan Maria. Ya. Marta itu sangat sibuk di dapur dikatakan. Entah mungkin buat teh obeng atau buat gorengan atau apa. Sibuk sekali. Ya. Tentu dia lakukan itu untuk Tuhan, untuk murid-murid. Dan ketika dia sangat sibuk, dia ngomel-ngomel kepada Yesus. Yesus, apakah engkau tidak peduli? Saya sangat sibuk, capek. Suruhlah Maria untuk bantu saya ke dapur. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, banyak perkara. Tetapi Maria sudah mengambil tempat yang paling baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria? Duduk saja, mendengarkan Yesus. Ya. Duduk saja mendengarkan Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Mungkin kalau kita pikir, Maria ini memang malas, nggak mau bantu-bantu di dapur, duduk aja dengan Yesus. Tetapi ternyata itulah yang Tuhan mau. Ya, kita mau kembali bertobat, ya, belajar lagi. Jangan sampai kesibukan kita dalam pelayanan, kesibukan kita dalam pekerjaan, kemudian menggantikan posisi Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Maria dengan Yesus intim sekali waktu itu. Ya. Dan Yesus membela Maria. Itu nomor satu. Hubungan kita dengan Tuhan adalah nomor satu. Lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada kuliah kita, lebih daripada tugas-tugas yang lain, cari nafkah. Hubungan kita dengan Tuhan adalah yang terutama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan oleh Yesus. Artinya, Allah adalah yang terutama. Allah adalah prioritas. Allah adalah sesuatu yang tidak bisa diinterupsi oleh yang lain. Berdoalah tanpa interupsi. Jauhkan dari segala gangguan-gangguan, dari segala distraksi yang menyita perhatian kita, sehingga cepat-cepat selesai doa ini. Ya. Kita belajar. Ya. Kita belajar tanpa interupsi. Makanya Tuhan katakan, tutup kamarmu supaya tidak ada interupsi. Dan ketika ini terjadi, doa ini terjadi, mungkin Yesus tidak sedang berada di kamar,
tetapi mungkin dia di lapangan. Ya, karena kita baca di ayat yang lain, mereka tidak punya semacam rumah tempat tinggal ya. Bahkan ketika Yesus pun ditangkap itu di sebuah taman, saudara ya. Di sebuah taman. Itulah taman yang mereka sering kunjungi. Jadi mereka tidur pun udah capek seharian, tidak ada tempat untuk tidur. Tidak ada rumah yang mereka tempati, tidak ada sebuah rumah yang mereka tempati. Ya. Jadi mereka pelayanan seharian, tidur seadanya aja. Di taman. Ya, di rumput-rumputan. Kemungkinan begitu. Kalau kita semiskin-miskinnya kita tetap ada rumah, tempat kita berteduh dari terik panas, dari hujan. Tetapi Yesus dan murid-muridnya itu seringkali tidur di lapangan ya. Ketika Yesus ditangkap itu pun di lapangan, di sebuah taman. Dan di sana pun yang terakhir kali Yesus pun berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapaknya. Bahkan sesuatu yang sangat berat yang dia akan alami. Dan saya yakin, saudara, bahwa kekuatan Yesus itu adalah karena doa. Nah, ketika dia berdoa, setelah berdoa, dikatakan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Karena dia akan menghadapi eksekusi besoknya. Karena subuh itu, serdadu-serdadu itu dan bersama mahkamah agama sudah menangkap Yesus di taman itu. Itu subuh juga. Dari subuh sampai keesokan harinya, itulah semua peristiwa penangkapan sampai penyalipan yang akan kita peringati hari Jumat. Itu Jumat Agung. Ya. Jadi dari Jumat pagi, dari Jumat subuh sudah terjadi. Yesus tahu apa yang dia alami, akan dialami ke depan. Dan di saat itu dikatakan bahwa peluh Yesus seperti titik-titik darah karena takutnya dia ya akan cawan yang akan dia minum, cawan penderitaan, cawan sengsara, cawan kematian untuk menanggung dosa-dosa kita. Nah, yang Tuhan lakukan pun, yang Yesus lakukan pun saat itu adalah berdoa. Saya yakin ketika kita masih punya lutut yang kuat untuk berdoa, maka kita akan mengalami kekuatan menghadapi apapun. Kalau kita punya lutut yang kuat untuk berdoa, kita akan tegak berdiri menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Setiap persoalan pencobaan dalam keluarga kita, dalam mencari nafkah, dalam pelayanan kita. Ya, semua dikuatkan karena kita berdoa. Yang terakhir, yang keempat. Berdoalah dengan konsisten. 1, 2, 3. Berdoalah dengan konsisten. Iya. Berdoalah mengawali kerja, artinya doa itu harus lebih dahulu baru kita kerja. Berdoa secara pribadi, tidak cukup hanya bergerombol atau berjemaah. Kemudian ketiga, berdoa tanpa interupsi, artinya kita singkirkan semua gangguan-gangguan yang menghalangi doa kita kepada Bapa. Dan yang terakhir, berdoa dengan konsisten. Iya, dikatakan di sana Yesus berdoa di sana. Ya. Yesus berdoa di sana. Itu dalam bahasa Yunani itu dalam gramarnya itu imperfect tense ya. Secara tata bahasa ini adalah tindakan berulang. Tindakan yang berulang-ulang dilakukan di masa yang lampau. Artinya Yesus melakukan hal ini berulang kali di tempat yang sama. Artinya Yesus berdoa berulang kali di tempat yang sama. Bukan hanya kali itu Yesus berdoa di sana, tetapi Yesus melakukan ini berulang kali secara konsisten. Ya. Ini merupakan kehidupan doa Yesus yang teratur.
Yesus mengajarkan pengikutnya untuk berdoa tidak jemu-jemu. Rasul Paulus juga mengajarkan supaya kita berdoa tanpa berhenti. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Tidak sekali-sekali. Berdoa secara konsisten, berdoa secara teratur, berdoa secara disiplin. Ya. Seringkali orang berdoa itu karena ada masalah. Ada masalah, dia bergumul, bahkan dia mau puasa, ya, karena ada masalah. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan berdoa bukan karena ada masalah, tetapi berdoa itu adalah gaya hidup. Berdoa itu adalah sebuah disiplin yang teratur. Kembali kepada Daniel. Daniel pun berdoa bukan karena ada masalah, tetapi memang itulah kehidupan dia. Berdoa setiap hari, 3 kali sehari. Demikian Daud, dia berdoa setiap pagi. Dia bernyanyi memuji Tuhan. Dia lakukan setiap hari, bukan karena menghadapi masalah, bukan karena musiman, ya. Jangan sampai doa kita doa musiman. Ya. Tetapi Tuhan mau doa kita itu konsisten. Doa kita itu teratur. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang senior mengatakan doa itu seperti nafas. Ya. Tidak berdoa berarti tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas berarti mati. Doa itu seperti nafas kita. Dan nafas itu adalah satu hal yang terpenting. Saya mengenang seorang hamba Tuhan, namanya Pangaribuan, ya, Om Pangaribuan itu. Waktu saya masih sangat muda, saya menyaksikan hamba Tuhan ini dan pernah tidur dekat dia. Nah, di tengah-tengah tidurnya itu hampir setiap kali dia terbangun seperti berdoa gitu, ya. Dan tidurnya itu pun tidak tidur terlentang. Dia dalam posisi sujud. Dalam sujudnya itu dia tertidur. Sehingga ketika bangun berdoa haleluya. Aduh, saya nggak bisa lupa itu, ya. Nggak bisa lupa. Ya, tiap kali haleluya. Berarti dia selalu dalam doa. Selalu dalam doa. Itu di malam hari. Dan memang luar biasa pelayanannya Tuhan pakai. Daerah kami ke sana itu hampir semua itu dia yang merintis, ya, terutama termasuk Nias, ya. Termasuk Nias. Coba tanya nanti sejarah kekristenan di Nias, ya. Itu Pak Pangaribuan itu yang menginjili. Ya, menyampaikan Injil ke sana. Buah pelayanannya, dampak pelayanannya luar biasa. Dan kita juga melihat pelayanan Yesus ini semakin meluas. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia berdampak luar biasa. Orang-orang datang. Yesus menjadi seorang yang sangat atraktif, seperti magnet. Coba kembali Methodius, ketika dia sedang berdoa, ya, di tempat terpencil itu, di tempat yang sunyi itu, kemudian Simon dan kawan-kawannya mencari dia. Coba 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Iya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Iya. Ya, semua orang mencari engkau, orang-orang berdatangan. Yesus menjadi pribadi yang atraktif. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang atraktif, artinya menarik. Iya. Wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah, ia seperti magnet yang menarik orang-orang di sekitarnya. Kalau wajah kita penuh dengan kemuliaan, maka orang-orang akan tertarik. Kalau tempat ini tempat di mana kita memuliakan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, maka tempat ini juga akan menarik jiwa-jiwa. Di sekitar kita, orang akan datang. Dalam hal ini, Yesus tidak mencari jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang datang kepada dia. Langsung berdatangan jiwa-jiwa.
Ya. Semua orang mencari engkau dikatakan. Semua orang mencari engkau. Maka itu yang akan kita bangun ke depan. Saya merasa tempat ini seperti apa ya? Seperti kita kembali merintis ya, tempat ini ya. Siap-siap berdoa. Amin. Pelayan-pelayan. Amin. Ya, satu kamar nanti akan kita buat jadi ruang doa ya. Saya merindu siapapun boleh datang kapanpun untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Yesus tidak melakukan apa-apa, masih dalam berdoa, jiwa-jiwa berdatangan. Semua orang mencari Yesus. Ketika hamba-hamba Tuhan diurapi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pelayanan kita pun menjadi pelayanan yang atraktif. Orang mencari kita. Selain kita mencari, orang pun mencari kita. Ketika Yohanes Pembaptis berada di padang gurun, orang yang mencari dia ke padang gurun. Padang gurun itu tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Tetapi orang-orang pun datang berbondong-bondong mencari Yesus, mencari Yohanes. Karena kita tahu bersama, Yohanes Pembaptis pun dipenuhi Roh Kudus dari dalam kandungan. Orang datang untuk dibaptis. Ya. Padahal khotbahnya pun pedas, ya. Tetapi orang tetap datang. Ya. Orang tetap datang. Karena ketika Roh Kudus yang menggerakkan, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Doa kita kepada Tuhan itu lebih daripada semua strategi yang kita bisa pikirkan. Dan semua kebangunan rohani itu saya pelajari, baik yang ada dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja. Saya pelajari itu semua diawali dengan doa. Dan ini yang sekarang sudah mulai ditinggalkan orang. Doa ini ya. Jadi mari saudara kita kembali kepada akar ya, kepada fondasi, yaitu doa. Doa ini memang sesuatu yang kurang menarik. Karena kita sedang membangun dasar. Namun ingatlah, apapun yang terlihat ini ya, itu semua ditopang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bangunan ini bisa berdiri seperti ini karena ada sesuatu yang ditanam di dasar sana, yang kita tidak pernah hiraukan. Padahal itu sangat penting. Di dalam, di bawah sana ditanam begitu jauh ke dalam ya, sehingga bangunan ini tidak roboh. Ada pasak bumi yang ditanam di dalam, sehingga bangunan ini bisa tertopang dengan baik. Demikian juga pelayanan. Saya yakin ketika pelayanan kita dasari dengan doa, maka pelayanan kita akan kuat. Amin. Amin. Ya. Itu sesuatu yang tidak menarik, tidak terlihat, karena di tempat sunyi tidak banyak orang yang tertarik dengan doa. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan berdoa, ketika pelayan-pelayan Tuhan berdoa di tempat yang tidak terlihat, ya, di tempat yang orang tidak terlalu banyak mau, tetapi ketika orang sudah berdoa, ketika dia sudah berdoa, dia akan menjadi pelayan yang luar biasa. Mungkin kalau depan orang mau, ya, karena terlihat senang ditonton orang, menjadi pujaan. Oh, dia hebat, dia main hebat, dia pengkhotbah yang hebat, segala macam. Tetapi siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau melakukan hal-hal yang tidak terlihat? Hal-hal yang tidak disukai orang, hal-hal yang ditinggalkan oleh orang. Itu yang Yesus lakukan, sehingga pelayanannya berdampak luar biasa. Orang-orang datang kepada dia, pekerjaan datang kepada dia, berkat datang kepada dia, tuayan itu langsung datang kepada dia. Ya, dia berdoa. Ketika saya belajar ini luar biasa ya. Ini sebuah hal yang tadinya saya tidak kepikiran. Saya memikirkan bagaimana cara mendapatkan jiwa-jiwa. Ini berdatangan, sekali lagi coba Methodius berdatangan loh. Ya, 37
Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ya, terus? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Iya. Karena untuk itu aku telah datang. Terus? Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Iya. Ketika kita berdoa, kita juga dipenuhi dengan kuasa. Kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dengan pelayan semacam ini, Tuhan berikan kita kuasa untuk mengusir setan-setan. Amin. Amin. Iya. Sehingga ada manifestasi dan ada demonstrasi kuasa Allah. Iya. Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus harus berdoa? Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Pertama, relasinya dengan Allah itu sangat intim. Saya pelajari, saya melihat hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang dipakai luar biasa, itu adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Saya sebutkan tadi Yakub, ada Musa, ada Yusuf ya, yang selalu disertai Tuhan, ada Daniel. Ya, semua itu adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Sebelumnya lagi ada Henok, bergaul dengan Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, itu yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya. Relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus berdoa? Ini adalah menyatakan ketergantungannya kepada Bapa. Ya. Jadi ketika kita berdoa, terutama secara pribadi yang kita pelajari tadi, itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki suatu hubungan yang intim dengan Allah. Ini pribadi ya, namanya intim itu pribadi. Ya. Sesuatu yang intim itu kita lakukan secara pribadi. Teman-teman, saudara yang belum menikah mungkin belum mengerti sampai di sana, tetapi semua yang intim itu dilakukan pribadi. Ketika tidak ada orang. Demikian dengan Tuhan, ketika sesuatu yang intim dengan Tuhan itu selalu pribadi. Selalu pribadi sifatnya. Nah, mengapa perlu berdoa supaya terjalin relasi yang intim dengan Tuhan? Yang kedua, ini juga menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, ketergantungan Yesus kepada Bapaknya. Dia tergantung kepada Bapa. Dan dia mengatakan apa yang saya lakukan adalah kehendak Bapa. Saya tanya kepada Bapa dan Bapa memberitahu kepada saya, dan saya lakukan semua kehendak Bapa. Sehingga selalu sinkron. Ya, apa yang Yesus lakukan dengan apa yang Tuhan mau, yang Bapa mau. Tergantung selalu kepada Bapa. Ini juga yang kita butuhkan. Kita perlu tergantung selalu kepada Allah kita. Itu tunjukkan dengan doa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengatakan bahwa saya tergantung kepada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Doa itu adalah ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Saya tidak yakin orang yang berkata tergantung kepada Allah tetapi tidak mau berdoa. Saya tidak percaya. Tetapi kalau sungguh-sungguh dia tergantung kepada Allah, dia akan menyerahkan hidupnya dalam doa kepada Allah. Ya. Dan faktanya memang kita tergantung kepada Allah. Kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Kita tergantung kepada Yesus. Seperti dalam Yohanes 15 ya. Kita terikat kepada, coba satu ayat terakhir. Karena saya teringat ini ya. Ya. Seperti pokok anggur ya, dengan ranting-ranting, dan kita adalah ranting-ranting yang melekat ya. 15 ya, metode. Yohanes 15 ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Iya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus? Akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, perhatikan ini ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi tinggal itu melekat ya, itu intim. Satu hal tadi, doa itu adalah
ekspresi relasi yang intim dengan Tuhan, itu doa. Itu melekat kepada pokok itu. Ranting-ranting yang melekat kepada pokok itu itulah gambaran keintiman. Tetapi yang kedua adalah ekspresi kebergantungan. Di luar Tuhan, kita tidak mampu, tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, dikatakan oleh Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan kesadaran kita. Kita berdoa untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan bahwa memang tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat mencapai apa-apa. Ya. Mungkin ada orang berkata, tanpa Tuhan saya bisa melakukan sesuatu. Tanpa Tuhan orang lain juga bisa melakukan sesuatu. Tetapi saya yakin, tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang berarti. Ya, mungkin dia bisa melakukan sesuatu, tetapi itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu makanya kita perlu membangun spiritualitas kita kembali sebagaimana Yesus telah tunjukkan. Saya akhiri di sini, Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore ini. Coba, ya, kita baca bersama kalimat terakhir saya. 1, 2, 3. Jika saya mendahulukan Tuhan, maka Tuhan memberkati aktivitas saya. Ya, apapun aktivitas kita, Tuhan berkati. Amin. Ya, mau kuliah, mau mengajar, mau pelayanan, apapun itu. Kalau kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan yang memberkati. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Pelayanan selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Silakan.